adalah penjelasan mengenai generator listrik sederhana dari kelompok 4. Ini adalah anggota dari kelompok kami. Lalu tujuan diadakannya percobaan ini adalah untuk merancang dan membuat sebuah generator listrik yang dapat memanfaatkan konsep listrik magnet dan mekanika yang dapat menyalakan lampu LED. Kemudian, kami ingin menyelidiki perubahan energi gerak menjadi energi listrik, dan kami juga ingin menyelidiki pengaruh dari beberapa parameter generator listrik serta kaitannya terhadap energi listrik yang dihasilkan. Teori dasar yang kami gunakan ada teori generator listrik, yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Prinsip ini pertama kali dicetuskan oleh Michael Faraday pada tahun 1831. Lalu ada juga teori gagal induksi, yaitu sesuai dengan hukum Faraday dinyatakan dengan gagal induksi sama dengan turunan flux terhadap waktu, negatif turunan flux terhadap waktu. Lalu ada juga hukum Ohm yang menjelaskan hubungan kuat arus, tegangan dan hambatan listrik diekspresikan dengan persamaan V sama dengan I dikali R. Kemudian pengambilan data, kami melakukan variasi jumlah lilitan kawat dan juga massa benda. Pertama kami mengambil data untuk kumparan 1400 lilitan dengan variasi massa benda 0,1 kg dan 0,067. Kami mengambil data tegangan yang terukur menggunakan multimeter dalam satuan volt, lalu mengambil data lama lampu menyala menggunakan video. Kemudian kami juga menghitung jumlah perputaran setiap 1 detik, perputaran magnet setiap 1 detik. Berikut adalah untuk kumparan dengan jumlah lilitan 1000. Selanjutnya kami melakukan perhitungan dengan rumus GGL induksi, yaitu gagal induksi sama dengan negatif N dikali turunan flux terhadap waktu, di mana N merupakan jumlah lilitan, dan flux listrik memiliki rumus BA cos θ, yang dimisahkan dengan θ sama dengan kecepatan sudut dikali waktu. Kecepatan sudut didapatkan dari gradien hasil regresi jumlah perputaran magnet setiap 1 detik, berdasarkan data yang telah didapatkan. Dan turunan flux terhadap waktu adalah negatif BA omega sin omega T, di mana B adalah kekuatan magnet, satuannya T, didapatkan dari spesifikasi magnet, lalu A adalah luas penampang kumparan. Sehingga rumus yang kami gunakan adalah N dikali B dikali A omega sin omega T. Untuk perhitungan pada jumlah lilitan 1400 variasi benda botol plastik 0,1 kg, kami menghitung luas penampang kumparannya terlebih dahulu menggunakan rumus keliling lingkaran dikali tinggi botol. Setelah itu, kami melakukan regresi jumlah perputaran magnet terhadap waktu, di mana waktu sebagai sumbu X dan jumlah perputaran sebagai sumbu Y. Kemudian setelah didapatkan gradiennya, kami ubah menjadi satuan radian per sekon sehingga didapatkan omega sama dengan 37,4 radian per sekon. Kemudian T di sini bernilai 0,05 sebagai sampel waktu. Setelah itu kami masukkan ke dalam rumus GGL induksi, yaitu N dikali B dikali A omega sin omega T, dan didapatkan nilai GGL induksi teoritis. Kemudian kita bandingkan dengan GGL induksi eksperimen yang didapatkan dari rata-rata voltase yang terukur dalam multimeter. Galat yang kami dapatkan untuk variasi massa 0,1 kg lilitan 1400 adalah 17,3%. Hal yang sama kami lakukan untuk variasi massa yang kedua, yaitu massa 0,067. Kemudian galat yang kami dapatkan itu sebesar 4,3%. Begitu pula untuk lilitan yang 1000, namun yang berbeda adalah di sini besar N-nya, yang sebelumnya adalah 1400, di sini bernilai 1000. Selanjutnya adalah perhitungan energi penggerak lilitan 1000. Menggunakan rumus energi potensial dan energi kinetik, kemudian didapatkan nilai energi potensial awal untuk variasi benda 0,1 kg yaitu 5,292 Joule, dan energi potensial akhirnya 0. Kemudian energi kinetik awalnya 0, energi kinetik akhirnya 4,187 Joule. Dan untuk variasi benda 0,067 kg, energi potensial awalnya 0,354 Joule, lalu energi potensial akhirnya 0 Joule. Energi kinetik awalnya 0 Joule, dan energi kinetik akhirnya 0,203 Joule. Perhitungan yang sama dilakukan untuk energi penggerak lilitan 1400, dan nilainya sama karena benda yang digunakan masih sama. Selanjutnya kita membahas analisis dan kesimpulan. Analisis pertama yang kami lakukan adalah pengaruh jumlah lilitan.
variasi lilitan yang digunakan itu 1400 dan 1000 lilitan. Nah, jika kita melihat ke hukum Faraday induksi, ke dalam hukum Faraday induksi itu sebuah kumparan berbanding lurus dengan jumlah lilitan kawat. Nah, jika kita kembali ke hukum Faraday mengenai induksi elektromagnetik, GGL induksi dalam sebuah kumparan itu berbanding lurus dengan jumlah lilitan kawat pada kumparan. Seperti pada persamaan, E sama dengan min N turunan flux terhadap waktu. Kemudian pada eksperimen kami, didapatkan nilai GGL induksi teoritis untuk rangkaian 1400 lilitan sebesar 11, dan 8, sedangkan untuk yang 1000 lilitan itu nilainya 7, dan 6, Nah, GGL induksi ini meningkat seiring dengan peningkatan jumlah lilitan kawat. Oleh karena itu, berarti hasil eksperimen kami ini sudah sesuai dengan teori bahwa GGL induksi berbanding lurus dengan jumlah lilitan kawat. Yang artinya, semakin banyak jumlah lilitan kawat, semakin besar pula nilai GGL induksinya. Selanjutnya, analisis mengenai perbedaan data teoritis dan eksperimen. Jadi, terdapat beberapa perbedaan antara data GGL induksi yang dihitung secara teoritis dan juga data GGL induksi yang diperoleh dari eksperimen, yaitu menggunakan multimeter. Nah, galat yang kami peroleh itu sebesar 17,3, lalu 4,3, 17,4, dan 10,2. Beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan data ini adalah ketidakakuratan pengukuran atau keterbatasan alat ukur. Kemudian, hambatan internal pada kawat yang menyebabkan penurunan tegangan tidak terhitung dalam perhitungan teoritis, dan juga pengaruh gaya gesek yang tidak bisa diabaikan dalam percobaan, namun dianggap nol dalam perhitungan teoritis. Jadi gaya gesek pada gulungan benang dan bagian penggerak lainnya itu tidak dianggap dalam perhitungan, namun seharusnya dia tidak diabaikan. Selanjutnya adalah pengaruh variasi massa terhadap energi. Variasi massa yang digunakan adalah 0,1 dan 0,067 kg, dan massa dijatuhkan secara bebas, sehingga menggerakkan sumpit dan membuat magnet berotasi pada porosnya menyalakan lampu LED. Variasi massa benda memberikan perbedaan energi potensial yang mempengaruhi jumlah energi yang diubah menjadi energi listrik. Semakin besar massa, semakin besar energi potensial yang dihasilkan, sehingga energi listrik induksi semakin besar. Kemudian pengaruh energi potensial dan energi kinetik terhadap kekuatan dan jumlah lampu yang menyala. Energi potensial rangkaian 1400 adalah 5, dan 0, lalu untuk yang rangkaian 1000 adalah 5,2 dan 0, juga, karena variasi benda yang digunakan itu masih sama, dan disimpulkan bahwa semakin besar energi potensial, maka semakin lama lampu menyala, karena menurut hukum kekekalan energi mekanik Selanjutnya adalah pengaruh energi potensial dan energi kinetik terhadap kekuatan dan jumlah lampu yang menyala. Energi potensial rangkaian 1400 adalah 5,292 Joule dan 0,354 Joule. Begitu pula untuk energi potensial untuk rangkaian 1000 lilitan. Semakin besar energi potensial menyebabkan lampu semakin lama menyala. Nah, terdapat perbedaan besar antara perhitungan energi potensial awal dan energi kinetik akhir. Hal ini dikarenakan menurut hukum kekekalan energi mekanik total adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Namun, adanya energi yang hilang akibat gesekan dan hambatan udara menyebabkan perbedaan besar. Dan efisiensi konversi energi dalam sistem generator tidak sempurna juga bisa jadi salah satu faktornya. Sehingga energi potensial itu tidak sepenuhnya dikonversi menjadi energi kinetik atau energi listrik. Lalu ada pengaruh susunan rangkaian pada lampu terhadap kekuatan lampu menyala. Nah, pada generator yang dibuat, lampu itu disusun dalam rangkaian paralel. Karena pada rangkaian paralel, arus atau tegangan yang melalui rangkaian akan bernilai konstan, sehingga setiap lampu itu menerima tegangan yang sama dan menyala lebih stabil. Lalu rangkaian paralel itu memungkinkan lampu tetap menyala meskipun ada satu atau beberapa lampu yang mati atau terputus. Nah, keuntungan ini menjadikan rangkaian paralel lebih efektif dan efisien dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan nyala lampu. Terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan yang kami lakukan, diterima besar tegangan yang didapatkan sebesar 9,317, lalu 8,96, 6,298, dan 6,255 volt.
Kemudian, perubahan energi gerak menjadi energi listrik merupakan penerapan dari hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kemudian, beberapa parameter yang mempengaruhi generator listrik adalah jumlah lilitan kawat, massa benda jatuh bebas, dan susunan rangkaian pada lampu LED. Jadi, semakin banyak jumlah lilitan kawat, semakin besar gaya gerak listrik induksinya. Kemudian, semakin besar massa menyebabkan energi potensial semakin besar, sehingga energi listrik yang diinduksi semakin besar dan lampu menyala lebih lama. Sekian presentasi dari kelompok 4, terima kasih.